Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. إلى حضرة جميع الطرق سنن محمد قطب المحسني علي الشاذلي وشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ جنيد البغدادي وشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقولوا جميعا يا الله 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 يا Allah, ya Allah, ya Allah, anugerahi perlindungan untuk kami, untuk anak istri kami, untuk suami kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allahumma salli wa sallim salatu ma'asalami inna ala al-mabu'asi bil-millah Muhammad ma'uzatillah bihaqqil ismi ya Allah bihaqqil ismi ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryadil aghyar. Salatullahi ma'assalam ala al-mabu'usi bil islam. Salatullahi ma'assalam ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي. الله والسلام على من أنجى بمعجزات. صلاة الله والسلام الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيدي
Bismillahirrahmanirrahim. Mahadati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa rusulina Hasan ibn Ali bin Abi Talib wa jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada wa salihin anbiya wa sallallahu min hijri sama jami'al sanin syari syabda wa qabdiyatu wa jidaini Abu Yabin Sazili wa Ahmadimati wa Syekh Muhammad bin Abi Syekh Muhammad bin Abi al-Malik Ustaz Sallallahu alaihi wasallam أبو جمع قتل الميت بن أبي المديج وبيج خير النبي محمد بن حبيب الرحمن بن عبد الله الحشيمي وسيد بن أبي بكر وسلم اللهم زيني عبد القدير بن عمك سنن جري سيد شجر بن رضوان رسول من جدي وإلى جميع تسعة وربنا سيد محمد وأنذر من رمضان وإلى خصوصا وأصولهم وفروعهم ويعيد جديد سيد المفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ibn Utsman bin Abbas bin Utsman al-Masyaikh muttasilan ila Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla. Qala ta'ala, telah berfirman siapa Allah ta'ala yang luar biasa Allah, ya ibadi inni haramtu zulma, wahai hambaku sesungguhnya aku telah mengharamkan sifat zalim inni ala nafsi atas diriku sendiri, wa ja'altuhu dan telah menjadikan aku dengan perbuatan tersebut bainakum muharraman
antara kamu itu berbuat zalim tersebut menjadi haram. Fala tadzalamu, maka janganlah sekali-kali kalian berbuat haram. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dallun, semua dari kamu tersesat illa kecuali man hadaitahu, siapa orang yang telah aku berikan hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka akan aku beri hidayah kepada kalian semua. Ya ibadi kullukum ja'i'un, wahai hambaku, semua dari kamu itu lapar. Illa kecuali man at'amtuhu, siapa orang yang telah aku beri makan kepadanya yang lapar. Fasta'imuni, maka mintalah makan kepadaku. At'imkum, maka niscaya aku memberi kalian makan. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum irin, kalian semua itu awalnya telanjang. Illa kecuali man kasautuhu, siapa orang yang telah aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksuku, maka aku memberi kalian pakaian. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-lail, sesungguhnya kamu semua telah bersalah, kamu semua di malam hari, wan nahari, dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba, dan sungguh aku adalah maha pengampun dosa jami'an semuanya. Fastaghfiruni, maka memohonlah ampun kepadaku. Aghfir lakum, akan aku ampuni kalian semua. Ya ibadi, innakum lan tablughu durri, wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tidak bisa memberikan mudarat kepadaku. Fadurruni, tetapi kalian memudaratkan aku. Walan tablughu taf'i, dan kalian tidak akan sampai memberikan manfaat kepadaku. Fatanfa'uni, lalu kalian semua memberi manfaat kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih ngomongin tentang hadisnya Abu Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW berupa hadis qudsi, yaitu hadis yang berasal dari Allah. Hadis qudsi itu adalah hadis yang berasal dari Allah. Jadi kalau ayat Quran itu firman Allah, kalau hadis qudsi sama firman Allah tapi tidak termaktub di dalam Al-Quran. Hadis qudsi. Kemarin kita ngomong tentang Allah mengharamkan perbuatan zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Kalau ketemu hal yang tidak kita sukai, kita susah, kita sempit, kita gelisah, apapun yang kita tidak sukai itu pasti bukan dari Allah, tetapi asalnya bermula dari diri kita sendiri. Tapi kan bah, semuanya itu dasarnya dari Allah, benar. Setelah kita memilih, contoh, ada lubang di depan mata kita, di samping kita nggak ada lubang, kita memilih lewat yang ada lubang, nggak lewat samping, maka kita terjatuh. Terjatuhnya kita atas pilihan kita, tapi masuk dalam lubang itu takdir Allah setelah kita memilih begitu. Kalau kita memilihnya benar, maka tidak akan kecebur lubang.
Bagaimana cara memilih yang benar supaya kita tidak zolim sama diri kita sendiri? Maka ikutin syariat. Semua hal yang berbau syariat, yang berasal dari baginda Nabi Muhammad SAW, pasti menyelamatkan kita sebagai manusia. Pasti. Kalau ada syariat tidak menyelamatkan kita, berarti syariatnya salah. Itu bukan syariat, melainkan apa? Karangan kita sendiri. Maka supaya syariatnya benar, kita ngaji kepada guru yang punya sanad kepada yang diturunkan syariat. Tuh, ujung-ujungnya kita disuruh ngaji supaya kita mengerjakan syariat sesuai dengan yang dititipkan syariat, agar kita selamat, tidak menzolimi diri kita sendiri. Karena Allah tidak mungkin berbuat gitu. Sederhananya begitu. Jadi kita syariat itu ngaji, sholat, zikir, itu bukan untuk Allah. Itu sejatinya untuk diri kita sendiri, supaya kita tidak menzolimi diri kita sendiri. Ya. Orang yang sholatnya rajin, orang yang zikirnya rajin, pasti nggak mau nonton film porno. Akhirnya dia tidak akan, yang sekolah ketahuan, yang sekolah-sekolah nih ketahuan sama guru BP-nya, nggak ketahuan, karena memang dia nggak nonton film porno, dan dia nggak bakal disekrap. Nah begitu lah kira-kira. Sederhana. Tapi kalau orang yang sholatnya males, zikirnya males, nafsu sedikit, nonton film porno, ketahuan sama guru BP, dijemur, handphonenya disita, dizolimin. Bukan dizolimin, itu sebab dia menzolimi dirinya sendiri. Akibat dia tidak mau sholat, tidak mau zikir, akhirnya tidak bisa menahan nafsunya sendiri untuk mencegah dirinya nonton film porno. Tuh sederhananya gitu. Dan masih banyak lagi yang lainnya, mulai dari yang males usaha, yang males kerja. Dia hidupnya susah, bukan Allah yang kasih susah, karena dia syariatnya gak beres. Akhirnya dia males untuk kerja, akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Tuh. Orang kalau syariatnya benar, sholat 5 waktunya benar, pagi subuh, siang zuhur, sore asar, maghrib isya, pasti gerak tubuhnya ingin selalu bermanfaat. Dalam kerjaannya dia akan selalu bermanfaat. Karena kenapa? Orang yang sholatnya benar nggak bakal mau banyak ngayal. Khayalan itu ya, atau kalau di dalam bahasa tasawuf itu tulul amal, panjang angan-angan, itu muncul dari hati yang kosong. Karena sholatnya nggak beres, zikirnya nggak beres, muncul tulul amal, panjang angan-angan. Kerja males, panjang angan-angan. Ntar kalau kawin sama anak pengusaha jadi kaya. Akhirnya apa? Dianya lapar, nyalahin Allah. Yang nggak bisa, orang dia sendiri yang sholatnya belum beres, zikirnya belum beres, nganggap dirinya udah beres. Itu mah anggapannya pribadi. Nggak mungkin orang sholat mah bakal panjang angan-angan. Nggak mungkin orang sholat mah terbuai oleh khayalan. Nggak mungkin. Kalau masih terbuai oleh panjang angan-angan, terbuai khayalan, berarti sholatnya belum benar. Karena orang sholatnya benar pasti khusyuk. Di dalam sholatnya khusyuk, pasti di dalam kehidupannya juga khusyuk. Kalau kehidupannya khusyuk, pasti nggak mau banyak ngayal, nggak mau banyak panjang angan-angan. Kira-kira gitu. Begitupun yang kerja, begitupun yang usaha, begitu macam-macam. Ya. Tuh, tentang penzoliman diri sendiri, itu bermula dari diri kita, bukan kezoliman dari Allah.
Kemudian kemarin juga kita bahas masalah makan. Minta sama Allah makannya, minta sama Allah. Jangan sampai kerjaan kita anggap pemberi makan kita. Jangan kita anggap kerja kita pemberi makan. Kerjaan itu tadi cuma mengisi kehidupan kita, bagian dari ibadah kita, bagian dari rasa syukur kita. Kita dikasih tangan bersyukur, kita dikasih kaki bersyukur, kita dikasih akal bersyukur. Kemudian memaksimalkan rasa syukur dengan cara memaksimalkan pemberian Allah dengan cara bekerja, sedangkan hasilnya tetap minta kepada Allah. Maka orang yang maksimal usahanya, maksimal dagangnya, maksimal ngajarnya, maksimal semua kegiatannya, pasti akan Allah berikan yang terbaik, maksimal juga untuk dirinya. Tapi mintanya kepada Allah itu pasti. Abah, saya udah zikir ini, saya udah ngaji itu, saya udah sholat ini, saya udah begini, tapi kenapa saya kok usahanya masih begini-begini juga? Berarti bukan ibadahnya yang kurang, kamunya yang belum memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kamu. Akal kamu belum maksimal, usaha kamu belum maksimal, gerak kamu belum maksimal. Itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Orang yang gerak dan usahanya maksimal, kemudian dia gantungkan kepada Allah, pasti akan maksimal apa yang diberikan Allah. Sedekahnya maksimal, sholat duhanya maksimal, zikirnya maksimal, sholawatnya maksimal, kerjanya, usahanya maksimal. Pasti pemberian Allah akan datang. Tapi orang kafir, buktinya orang kafir tetap dikasih makan sama Allah, padahal orang kafir mah tidak ibadah kepada Allah. Itu pertanyaannya. Dia memaksimalkan pemberian Allah tapi bukan beribadah kepada Allah, bukan bersyukur kepada Allah. Dia hanya maksimalkan kemampuannya tadi. Dia maksimalkan kemampuannya tapi tetap tidak dapat pahala dari Allah. Dia akan diberikan hanya di dunia saja, di akhirah dia tidak akan mendapat apa-apa. Di dunia pun sekalipun dia dapat ABCD, dia tidak akan bisa menikmati hidupnya dengan keberkahan. Pasti rasanya kurang terus. Itulah yang disebut pemikiran kapitalis. Kurang terus, hilang rasa syukurnya, dicabut oleh Allah rasa syukurnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku pedih kalau kamu tidak bersyukur. Maka dicabut oleh Allah rasa syukurnya. Kalau sudah dicabut rasa syukurnya sama Allah, kurang terus. Itu yang parah itu, Bang. Nah, orang-orang yang kafir itu rata-rata dicabut rasa syukurnya, akhirnya dia punya konsep kapitalis. Kurang terus, zolim sana, zolim sini, hanya mengayakkan diri pribadi. Apa hidupnya bahagia? Belum tentu. Banyak orang-orang yang kapitalis itu tidak menikah, anaknya tercecer di mana-mana, berzina terus, ujung-ujungnya matinya sendirian. Hidupnya susah, giliran mau mati nggak ada yang ngurus karena semua orang nggak dipercaya sama dia kecuali duitnya dia. Begitu. Banyak orang kapitalis kayak begitu. Paham? Orang yang seperti ini bisa jadi di dunia kelihatannya banyak pemberian Allah sama dia, pada sesungguhnya tidak ada isinya pemberian tersebut, malah menyusahkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang memaksimalkan pemberian Allah kepadanya, kemudian dia beribadah kepada Allah, dan dia maksimalkan pemberian Allah, akalnya, tangannya, pikirannya,
berusaha mencari ridhonya Allah dengan kerjaannya, dengan usahanya, maka di dunia dia pasti bahagia, di akhirat dia pasti bahagia. Yang banyak yang akan dia dapatkan ada isinya, bukan cuma kelihatan banyak, tetapi dapat berkahnya. Duitnya banyak dan bisa digunakan dengan bahagia, nggak ada takutnya. Duit banyak dan nggak ada takutnya, itu namanya berkah. Nggak takut habis, selalu cukup, itu namanya berkah. Allah yang memberikan berkah itu, Allah yang memberikan kenyangnya, Allah yang memberikan duitnya, Allah berikan isinya, keberkahan itu. Lihat banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa merasakan kenyang. Kenapa? Sakit gula, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, masuk rumah sakit, cuman boleh masuk infus, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Banyak. Berarti yang ngasih makan adalah Allah, yang ngizinin makan adalah Allah, yang ngasih kenyang adalah Allah. Duit nggak menjamin apa-apa. Syukur-syukur kalau semua maksimal, pasti 1 tambah 1 sama dengan 2. Rasa syukurnya maksimal, ibadahnya maksimal, sodakohnya maksimal, strategi usaha, strategi kerjanya maksimal, pasti akan sukses dunia wal akhir, terpasti. Kalau belum, berarti ada yang kurang. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4. Kok ini 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3? Berarti ada yang kurang. Kok 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 2? Berarti ada yang kurang. Tuh, itu ilmu pasti. Semua syariat itu pasti membawa kita kepada keberkahan dunia wal akhir. Itu pasti. Yang ngaji gitu juga, yang mondok gitu juga, yang usaha gitu juga, yang sekolah gitu juga. Tinggal dikalkulasi aja. Semuanya berasal dari Allah. Kemudian kata Allah, wahai hambaku, kamu semua tadinya telanjang. Allah yang ngasih kamu pakaian. Ya. Siapa yang gerakin hati orang tua kita untuk ngasih kita pakaian? Mungkin nggak ente yang ada di sini baru lahir langsung dibuang ke tempat sampah? Mungkin ya? Mungkin, karena udah banyak kejadiannya. Hasil ewean sembarangan, astagfirullah. Hasil zina dibuang di pinggir jalan, dibuang di tong sampah tanpa pakaian, kedinginan. Ente bisa dititipin di orang tua yang bertanggung jawab dan orang tua yang punya duit, minimal ngutang dia mah nyari pakaian buat ente. Berarti ente punya pakaian itu berasal dari itu. Jangan sombong dengan pakaian kamu, tapi kalau ada, pakai. Jangan jelek-jelekin diri kamu. Ada malah pakai yang gembel-gembel biar orang kasihan ngelihatnya. Astagfirullah, kan parah. Biar kelihatan miskin, dikatain miskin sakit hati. Orang zaman sekarang banyak yang PA. Astagfirullah. Tapi jangan dibuat-buat PA mah. Ada pakaian bagus, pakai. Kalau nggak ada, pas dikasih orang yang bagus, pakai. Jangan pengen kelihatan miskin. Pengen kelihatan miskin dikatain miskin. Ya Allah, cobaan apa lagi yang kau berikan kepadaku? Apa coba? Sinetron kagak laku, padahal begitu mah. Buat hidupnya. Nah, kalau Allah berikan yang terbaik, Allah ngasih kita jubah, Allah ngasih sorban, pakai men. Niatin mengikuti sunnah baginda Nabi. Ini enggak. Biarin saya mah biar kelihatan kayak orang sufi. Nggak ada orang sufi biar kelihatan sufi, itu nggak ada men.
Saya mau biar kelihatan sederhana, nggak ada, itu mah bukan sederhana, itu mah dibuat-buat. Yang namanya sufi itu adalah pekerjaan hati. Hatinya yang akan membimbing dia untuk sederhana, tidak berlebihan. Bukan ngejelek-jelekin diri, bukan biar dilihat orang sufi, bukan. Tetapi dia tidak berlebihan. Kalau ada pakaian dipakai, ngikutin sunnah baginda Nabi, malah dapat pahala. Bukan malah jelek-jelekin pakaian. Kecuali emang nggak ada, ya udah, yang penting rapi. Karena itu pemberian dari Allah. Hargai pemberian Allah dengan merapihkan diri kamu. Mandi, cuciin bajunya, badannya dimandiin dan yang sebagainya, itu menghargai pemberian. Ya, jadi semua kita telanjang, yang memberi pakaian adalah Allah. Kemudian kata Allah, sesungguhnya kita semua ini berbuat salah. Kullu bani Adamu khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Jadi jangan sekali-kali ente antum yang ada di sini ngerasa dirinya benar. Termasuk saya. Kita semua ini hamba yang bersalah. Kalau ente sudah menganggap diri ente benar, berarti ente bukan manusia. Kan tadi anak manusia pasti salah. Kalau ente ngerasa benar, berarti bukan anak manusia. Begitu. Kalau anak siapa? Jadi nggak usah lah ngaku-ngaku kita udah benar. Masih salah kita, ya. Tinggal introspeksi, mana kesalahan kita. Abah, saya salah apa lagi sih, hidup saya masih susah baik. Sini, dekat-dekat Abah sini. Ngapain ngerasa bener? Udah pasti salah kita mah. Abahnya habis kayak gini istighfar, men, minta ampun kepada Allah. Karena tiap hari kita pasti salah. Tangga menuju kepada kekokohan istiqomah kepada Allah adalah ketika kita selalu merasa salah. Disebut makom taubat. Taubat itu selalu merasa salah. Dan taubat ini taubat di awal, dan sampai kepada Allah disebut taubat di akhir. Bahkan ada kalam ulama mengistighfari istighfar kita. Apa itu mengistighfar kita? Kita udah minta ampun pun, kita tetap minta ampun atas minta ampunnya kita. Gimana tuh, Bah? Misalnya kita minta ampun, astagfirullahaladzim, ya Allah saya salah tadi, saya ngomong jorok misalnya gitu. Setelah kita minta ampun, kita nggak ulangin lagi tuh, kita nggak ulangin lagi. Habis itu di hati merasa, wah kalau gitu saya sudah benar, sudah bersih sekarang, Allah sudah ampuni saya, karena Allah pasti ngampunin kita. Istighfar lagi, ya Allah astagfirullah, saya masih kotor, buktinya saya ngerasa benar. Itu namanya istighfar, mengistighfari Nggak ada itu yang namanya manusia selalu merasa benar, nggak ada. Kecuali iblis. Iblis itu pasti ngerasa benar. Jadi kalau ada orang yang ngaji di sini ngerasa dirinya udah benar, maaf, malah bagus ada iblis ngaji. Keren ada iblis ngaji. Aduh, keren ya Abah punya jawaban iblis. Yang ngaji di sana siapa aja, Ustaz? Yang ngaji sana banyak. Iblisnya gak ada. Allah keren banget. Itu ya. Jadi kita semua bersalah. Di pagi hari kita salah, di malam hari kita salah. Tapi Allah selalu memberi ampun kepada kita kalau kita memohon ampun kepada selalu ini tiap hari. Makanya Abah tuh menganjurkan nih ibu-ibu, neng-neng, biar nggak keras kepala, biar hatinya nggak keras, tiap hari minimal
mandi taubat. Setiap kamu mandi, niatnya mandi taubat. Ini niat kagak, mandi kagak ada niatnya aja. Kejebur. Kebok mandi men, kejebur, ngobak dia, kagak ada niatnya. Kalau manusia itu kagak ada niatnya, berarti mandinya kayak, nah lo, niat mandi taubat tiap hari. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku niat mandi taubat karena Engkau. Basahin kepala 3 kali, basahin bagian kanan 3 kali, basahin bagian kiri 3 kali sampai ke bawah. Niat mandi taubat. Baru sabunan, baru basahin lagi kepala kanan. Gitu. Kok kayak mandi junub, bah? Emang bener, setiap mandi juga kayak gitu. Mau mandi junub, mau mandi sunnah sama. Sholatnya gitu. Sholat wajibnya begitu, sholat sunnahnya begitu. Ini kagak, giliran sholat giliran sholat wajib begitu, giliran sholat sunnah cuma duduk doang gitu. Ya nggak begitu. Mandi wajibnya begitu, mandi sunnahnya begitu. Jangan dikarang-karang. Mandi wajibnya begitu, mandi sunnahnya nyebur doang ke dalam ember lagi. Astagfirullah, segede gitu masuk ember. Paham? Mandi taubat tiap hari. Syukur-syukur bisa istighfar 1000 setiap hari. Astagfirullahaladzim. Sambil kita istighfar, sambil kita selalu ngerasa salah. Astagfirullahaladzim. Tadi mas saya ketemu Bagas, astagfirullahaladzim, nggak begitu ya. Bukan ketemu Bagas suruh istighfar, bukan. Kita istighfar karena menyadari kesalahan kita istighfar karena kita yakin kelemahan kita. Minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah tiap hari. Jangan pernah ngerasa benar. Orang-orang yang terjebak dengan perselingkuhan, orang-orang yang terjebak dengan perzinahan, karena dia ngerasa benar walaupun dia di dalam majelis. Misalnya si Bagas kenal dengan si Cenot, si Cenot hubungin si Bagas, Bagas, malam ini ngaji apa? Ya ngaji sama Abah. Kitabnya apa? Nasoilibat. Itu awalnya. Terus Bagas ngerasa bener, ditegur misalnya sama Aluki, Gas, lu WA sama perempuan. Iya, orang dia nanya kitab. Wah, dia nanya ngaji. Nggak boleh, Gas. Gitu dong, kagak boleh. Tuh, kagak ngerasa salah. Itu awal tuh. Besoknya nanya lagi, Bagas lagi ngapain? Udah makan belum? Tuh awalnya mah. Ngerasa bener, di awal udah ngerasa bener, kesononya terus ngerasa bener. Ujung-ujungnya, Bagas lagi ngapain? Lagi ngapa-ngapain? Koyo yuk, jadi zina itu. Hati-hati ya, hati-hati. Diawali dari merasa bener, orang bisa zina. Diawali dari ngerasa bener, orang bisa terjerumus narkoba. Diawali dari ngerasa benar, orang bisa berbuat maksiat. Maka kuncinya tiap hari selalu merasa bersalah. Insya Allah engkau akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Itu kuncinya. Tapi kalau udah ngerasa benar, si Anwar nih ngerasa benar, paling gampang dijerumusin sama setan. Si Anwar nih, berapa banyak orang yang ngefans sama dia. Astagfirullah. Abah, saya mau curhat, subhanallah. Paling gampang nih dijerumusin sama setan. Na'udzubillah subhanallah. Makanya kita berlindung kepada Allah. Caranya gimana? Ngerasa salah dulu, ngerasa lemah dulu, baru berlindung kepada Allah. Lah ente ngaji jarang, zikir jarang, udah ngerasa bener ya? Ngerasa aman dari perbuatan maksiat. Waduh,
Gimana ceritanya mau selamat dunia wal akhirah? Tuh, Allah Maha Pengampun. Minta ampun kepada Allah, Allah pasti menerima ampunan kita. Tapi tiap hari ngerasa salah, bukan malah dipelintir. Ini malah dipelintir, biarin saya mah berbuat zina, biarin saya mah narkoba, orang Allah Maha Pengampun. Waduh, parah itu mah. Parah itu mah. Berarti dia berbuat maksiat sengaja-ngaja, menggunakan hadis seperti ini, ayat-ayat seperti ini hanya untuk melegalisasi kemaksiatannya, melegalisasi kesalahannya. Bukan begitu konsepnya. Kalau kayak begitu konsepnya, sama saja mempermainkan hukum Allah. Hukum itu diturunkan bukan hanya untuk menghukum, tetapi untuk mencegah semua hukum. Bukan cuma menghukumi orang, bukan. Bukan untuk ngegebukan orang, bukan. Tetapi untuk mencegah perbuatan dosa, mencegah perbuatan salah. Nah, kalau hukum itu malah digunakan untuk menggampangkan berbuat maksiat, berarti dia mempermainkan hukum. Kalau hukum dibuat untuk mencegah berbuat maksiat, malah dimain-mainin. Paham? Hati-hati nih, anak muda nih. Tapi abah saya udah terlanjur salah, ya udah minta ampun, jangan diulangi lagi. Tapi saya salah lagi, minta ampun lagi, jangan diulangi lagi. Besoknya lagi salah lagi, minta ampun lagi, kumpul lagi sama orang-orang soleh. Lama-lama setiap kita berbuat salah, lama-lama kita malu, akhirnya kita tidak berbuat salah. Tapi kalau yang berat-berat, coba yang sudah menikah berzina misalnya, hukum Allah harus dirajam sampai mati misalnya. Ayo gimana? Gimana dia mau berbuat baik lagi? Dirajamnya sampai mati. Ayo. Mau menggunakan hukum Allah yang katanya Allah Maha Pengampun, mati dulu, baru Allah ampuni. Jalani dulu hukumnya, baru Allah ampuni. Ayo. Bisa. Makanya dari itu cegah dengan selalu merasa salah. Jangan pernah ngerasa benar. Sama saya ke, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ketika sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan sholawat ini hamba mohon ya Allah ampuni hamba banyak dosa ya Allah, banyak maksiat. Mata ini nggak bisa dijaga, perasaan ini nggak bisa dijaga, tangan ini nggak bisa dijaga, pikiran ini nggak bisa dijaga. Hanya kepada Engkau hamba berserah diri, ampuni hamba ya Allah. Tiap hari syukur-syukur istighfarnya 1000, sholawatnya 1000. Tapi yang pasti jangan pernah tinggalin sholat taubat, mandi taubat. Jangan pernah ninggalin mandi taubat. Itu yang paling gampang. Sholat taubat boleh, ya Allah, itu mau sholat 5 waktu masih bolong sholat taubat. Ya udah mandi dulu yang tiap hari. Itu pada mandi gak tiap hari? Niatin yang paling gampang aja dulu. Syukur-syukur bisa istighfar 1000 dan mandi sholat itu mah lebih keren lagi ya. Mandinya juga, istighfarnya juga, sholatnya juga, itu keren 3 tiap hari. Tapi kalau nggak bisa 3-3-nya, minimal 1 mandi taubat tiap hari, minimal itu mah. Minimal istighfar kagak, sholat taubat kagak, mandi kagak. Kan mendingan mandinya diniatin pakai mandi taubat, nggak ada susahnya kan. Jangan sampai tinggalin mandi taubat tiap hari. Syukur-syukur kalau bisa jam 3 pagi, lebih keren lagi. Jam 3 pagi mandi taubat, pasti sehat insya Allah. Nih yang udah di atas 40 tahun, kalau badannya sering pegal-pegal, obatnya mau tau nggak? Kawin lagi. Bukan, mandi jam 3 pagi. Udah mau pengen banget bilang gitu sama Abah. Mandi jam 3 pagi sampai subuh tuh, antara jam 3 sampai subuh. Insya Allah
insya Allah. Tapi bah katanya kalau mandi rematik, enggak rematik. Rematik itu kalau dari maghrib sampai jam 12 malam. Itu justru orang pulang kerja mandi jam 8 malam atau jam 9 malam itu penyebab rematik. Karena apa? Darah lagi capek, lagi panas, kita siram, membeku dia tiba-tiba. Nah itu yang bikin rematik. Paham? Baginda Nabi Muhammad SAW mensunahkan mandi pagi setelah darah istirahat. Syukur-syukur bisa bangun tidur jam 3 pagi, kondisinya darah melambat, jantung juga berpacu dengan normal. Setelah kamu istirahat, mandi jam 3, udara yang terkandung atau oksigen yang terkandung di dalam air itu menjadi obat menyatu dengan darah kita, masuk ke paru-paru, masuk ke jantung, masuk ke ginjal, masuk ke seluruh tubuh. Gumpalan-gumpalan itu akan didorong oleh dinginnya air. Kan ada gumpalan darahnya menggumpal, didorong tuh. Saya pernah ngasih seorang pengusaha cara mandi jam 3 pagi kayak gitu. Itu 2 tahun dia sakit punggungnya sebelah kiri. Alhamdulillah dia mandi ngejalanin sebulan aja tiap hari, sebulan doang. Itu hilang rasa sakit di punggungnya, cuma sebulan. Beneran serius. Setelah hilang, ya abah kasih amalan juga. Habis itu transfer uang 3 juta, alhamdulillah. Nah ente ini saya kasih gratis, lagian saya juga nggak minta. Kemudian dia sendiri yang transfer. Serius, namanya Pak Tatang. Kalau nggak percaya ente samperin orang Cirende, tanya sendiri sama orangnya. Beneran ini. Udah ente nggak usah pakai transfer saya 3 juta, ente mandi jam 3 pagi udah. Niatin mandi taubat, syukur-syukur bisa sholat taubat. Habis sholat taubat istighfar 1000, sholat 1000 sampai subuh. Ya badannya sehat, ya pikirannya sehat, ya rezekinya sehat. Nih yang udah 40 ke atas nih kalau bisa mah ya. Gak usah yang aneh-aneh segala pakai nge-gym. Ya Allah, mendingan beli nambah rokok deh duitnya daripada nge-gym mah. Mending nge-gym ya. Ya pokoknya intinya kita maksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Khususnya ini syariat-syariat kayak istighfar, minta ampun, ini syariat. Insya Allah kita maksimalkan syariat yang Allah berikan pada kita, kita maksimalkan pemberian Allah terhadap tubuh kita, pikiran kita, hati kita, maka Allah akan memberikan maksimal kepada diri kita apa yang menjadi kebutuhan dan hajat-hajat kita. Ya ibadi, wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha. ilaha illallah
صلاة الله على الشافي سلام الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمريدني خلصنا من البلاء يا الله يدني خلصنا من البلاء يا الله دميني bagi perjalanan banyak lubang serta penghalang kalau tidak punya pegangan tersesat jalan sulit untuk pulang tanpa guru kami pasti tersesat jauh mengabdi kami terbantu lembutkan hati tidak sesat ingin bersama terbimbing selalu Asabullah wali yang agung wali yang mulia lagi terhormat menyebut namanya pasti beruntung hati bahagia dunia akhirat Syekh Abdul Qadir pemimpin wali ilmunya luas tidak terbatas tidak pernah mengingkari nanti bersamanya neraka terbebas pemimpin terpuji lagi mulia matanya hitam bagai permata wajah bersinar lautan cahaya sosoknya tegap dan berwibawa sebut namanya tidak sengsara terbukti bagi para ulama kita yang lemah ingin bahagia kita ikuti mendapat cinta ilmu tinggi menjulang lagi Tuhan Sayyidin lautan hikmah yang mengikuti takkan pernah sulit hidup bahagia takkan resah sejak kecil sudah mengembara mencari ilmu tujuan hidupnya kejujuran adalah akhlaknya perampok tunduk dirinya penuh derita jalan ilmunya lapar dahaga sehari-hari pantang menyerah pedomannya demi bahagia di hari nanti para guru kagum padanya sudah terlihat kecintaannya akhlak mulia kepada sesama mencintai Nabi jalan hidupnya dunia menunggu keberkahannya kasih sayang ditunjukkannya semua wali harap di bawahnya seakan di bawah tapak kaki
Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.